Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Meti dalam pembelajaran PAI. Baiklah Ananda semua, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai iman kepada hari kiamat. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ananda bisa memahami pengertian iman kepada hari kiamat. Yang kedua, Ananda bisa mengetahui dalil tentang hari kiamat. Yang ketiga, Ananda bisa memahami tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir, Ananda memahami perbedaan kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, di sini kita akan melihat dulu pengertian iman kepada hari kiamat. Ananda mengetahui apa itu iman? Iman itu artinya percaya atau yakin. Kemudian apa yang dikatakan dengan hari kiamat? Hari kiamat itu adalah bisa disebut juga dengan hari akhir, di mana artinya nanti akan hancurnya semua kehidupan di muka bumi ini. Kemudian apa yang dikatakan dengan iman kepada hari kiamat? Jadi yang dikatakan dengan iman kepada hari kiamat adalah meyakini dan mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, atau semua kehidupan di atas permukaan bumi ini akan berakhir atau hancur. Kemudian kita masuk kepada dalil tentang hari kiamat. Dalil tentang hari kiamat ini terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5, yang mana artinya Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Kemudian apakah hari Al-Qari'ah itu atau apakah hari kiamat itu? Kemudian tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu atau apakah hari kiamat itu? Kemudian pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Dan selanjutnya kita masuk kepada tanda-tanda kiamat. Yang pertama munculnya Imam Mahdi, yang kedua kemunculan Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan yang terakhir terbitnya matahari dari barat. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat sugro yang kita katakan dengan kiamat kecil merupakan merujuk pada bencana-bencana kecil yang terjadi di dunia seperti tanah longsor, gempa bumi kecil, atau bencana alam lainnya. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar yang mengacu pada bencana besar yang melibatkan berakhirnya semua kehidupan di bumi dan penghapusan total semua kehidupan di bumi ini. Nah, anak-anak semuanya, ini ada beberapa contoh kiamat kecil yang Ibu berikan, seperti gempa bumi, bencana alam lainnya, tsunami, jembatan runtuh, gunung meletus, tanah longsor, atau badai, banjir, dan masih banyak bencana-bencana lain yang Ananda ketahui. Oke, bagaimana Nanda? Apakah sudah paham dengan materi kita yaitu tentang iman kepada hari kiamat? Kalau belum paham, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama. Oke, iman kepada hari kiamat adalah meyakini dan mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan datang atau semua kehidupan di atas permukaan bumi ini akan berakhir atau hancur. Kemudian dalil tentang hari kiamat itu salah satunya surat Al-Qari'ah. Kemudian tanda-tanda kiamat munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat. Kemudian perbedaan kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil yang kita katakan dengan kiamat sugro merujuk pada bencana-bencana kecil yang terjadi di dunia seperti tanah longsor, gempa bumi kecil, atau bencana alam lainnya. Kemudian kiamat besar yang kita sebut dengan kiamat kubro mengacu pada bencana besar yang melibatkan berakhirnya semua kehidupan di bumi dan penghapusan semua kehidupan total di permukaan bumi ini. Oke, Ananda Ibu semuanya, apakah Ananda sudah paham tentang materi kita iman kepada hari kiamat pada hari ini? Baiklah, sebelum Ibu tutup kegiatan kita, ada beberapa tugas yang akan Ibu suruh kerjakan kepada Ananda semuanya. Tugas yang pertama, mencari contoh tentang kiamat sugro
yang Ananda ketahui. Yang kedua, carilah dalil yang berkaitan dengan hari kiamat yang terdapat dalam Al-Quran. Baik Ananda semuanya, mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Ananda semuanya. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.